betapa dahsyatnya akibat sebuah lisan yang keluar dari lisan itu adalah kata-kata yang menyakitkan. Begitu juga betapa dahsyatnya akibat negatif tulisan yang ketika tulisan itu dibaca oleh sekelompok orang atau sekelompok golongan, ternyata tulisan itu juga sangat menyakitkan. Makanya hal-hal seperti ini kita harus hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, di saat yang cerah dan penuh nikmat dari Allah, kita bisa beraktivitas, kita bisa berdiri tegak di tempat ini, kita bisa bernafas dengan lega, kita bisa menikmati indahnya alam yang luar biasa ini. Ini semua adalah karunia Allah, nikmat Allah, rahmat Allah yang senantiasa kita wajib mensyukuri. Karena tentunya dengan bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak. Dan juga semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, yang telah menjadikan al-Islam rahmatan lil alamin, sebagai petunjuk umatnya untuk kebahagiaan dunia dan tentunya kebahagiaan di akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini dunia perkembangan teknologi digital sangat luar biasa. Begitu cepat, begitu dahsyat. Bahkan efek pun juga begitu dahsyat sekali dengan perkembangan digital atau teknologi di abad sekarang. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tentunya kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan pada kebaikan dan saling mengingatkan pada kesabaran sesama kita, sehingga ini menjadi tugas dakwah kita. Meskipun hanya satu ayat, satu hadis, maka tetap kita sampaikan dakwah ini dengan baik. Namun kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, perlunya kita berdakwah dengan baik, yaitu lisan kita, jemari-jemari kita. Ini yang akan juga berpengaruh dalam
suksesnya kita berdakwah atau menyampaikan sesuatu pada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, kalau tidak bisa, diamlah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah ajaran yang mengandung makna yang sangat luar biasa. Kita sebagai seorang muslim, ketika kita berdakwah, menyampaikan pesan-pesan atau informasi apapun di dunia digital, ini harus hati-hati. Rasulullah sudah mengingatkan, ketika kita menyampaikan pesan atau dakwah atau informasi apapun yang terkait dengan orang lain, kita harus dengan baik. Sehingga dalam hadis yang saya bacakan di atas, sampai orang-orang yang berkata yang baik, kalau nggak bisa diamlah, ini disejajarkan dengan beriman pada Allah dan hari akhir. Luar biasa hadis ini. Jadi kita dianjurkan untuk selalu menjaga lisan kita dengan perkataan yang baik. Kalau nggak bisa, diamlah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah, begitu dahsyatnya fungsi lisan dalam kehidupan kita. Apalagi di dunia digital yang sangat dahsyat. Begitu cepat informasi ini kita sampaikan melalui digital, dan begitu cepat pula perkembangan. Begitu cepat informasi ini diterima di seluruh seantero dunia. Makanya kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, perlunya kita menjaga lisan kita, termasuk jari jemari kita. Jadi maksudnya kita menebar dengan kebaikan di dunia digital adalah menjaga lisan kita dengan perkataan-perkataan yang ma'ruf, perkataan yang ihsan, perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan bagi orang lain. Dan kalau nggak bisa, diamlah. Termasuk jari jemari kita. Kita ketik sesuatu yang memang berdampak positif, yang menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita menebar dari lisan kita atau jemari kita ini sesuatu yang buruk atau yang jelek, maka akan berdampak negatif bagi kehidupan kita. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jelas akan bisa memutus silaturahmi. Perkataan yang buruk dari lisan kita, tulisan kita dengan jemari-jemari yang tidak menyenangkan, bisa menjadikan putus silaturahmi di antara kita. Yang kedua, pasti akan menimbulkan bencana. Jika lisan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak ma'ruf, apalagi menyakiti orang lain, yang terjadi adalah bencana. Bahkan bisa jadi pertumpahan darah. Makanya kita harus hati-hati dalam menjaga lisan kita, menulis kita di media. Yang ketiga, akan menjadikan permusuhan di antara kita.
Kalau yang kita ucapkan dari lisan kita ini sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak membawa kedamaian, ini bisa menjadi permusuhan di antara kita. Yang keempat, akan menjadikan hati ini menjadi sakit. Dan kalau sudah hati seseorang sakit, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentu akan timbul dendam, akan timbul permusuhan. Bisa jadi akan timbul negatif-negatif yang lebih dahsyat lagi. Sehingga kita harus hindari berkata-kata dengan perkataan yang menyakitkan pada orang lain. Yang kelima, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kata-kata yang negatif dari lisan kita atau tulisan kita akan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan di dalam masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah ketidaktenangan, ketidaknyamanan, ketidaktentraman dalam kehidupan. Dan akhirnya di sana sini akan timbul perselisihan, akan timbul permusuhan. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa yang dirahmati Allah, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di alam ini. Betapa dahsyatnya akibat sebuah lisan. Yang keluar dari lisan itu adalah kata-kata yang menyakitkan. Begitu juga betapa dahsyatnya akibat negatif tulisan, yang ketika tulisan itu dibaca oleh sekelompok orang atau sekelompok golongan, ternyata tulisan itu juga sangat menyakitkan. Makanya hal-hal seperti ini kita harus hindari. Kita harus benar-benar menjaga lisan kita dan tulisan kita. Ini benar-benar membawa kemanfaatan, kemaslahatan bagi orang lain. Sehingga akan tidak timbul perselisihan. Yang terjadi adalah ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Kalau sudah demikian, yakinlah umat di muka bumi ini akan menjadi umat yang bersatu, umat yang penuh dengan kebahagiaan, dan tentunya akan membawa keselamatan dan kedamaian bagi umat itu di dalam mengalami kehidupan ini. Oleh karena itu, kita tetap semangat menebar kebaikan dengan lisan kita, dengan lisan yang qaulan karima, perkataan yang mulia, qaulan ma'rufa, dengan perkataan yang ma'ruf, qaulan baligho, perkataan yang membekas, qaulan sadida, dengan perkataan yang lezat, sehingga dampak positif orang lain bisa merasakan nikmatnya kata-kata dari lisan kita dan indahnya tulisan yang keluar dari jari-jari kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah di abad digital ini kita sebelum mengeluarkan kata-kata dari lisan kita, sebelum mengetik kata-kata atau kalimat yang kemudian kita sebarkan ke dunia digital, kita koreksi dulu, kita tata dulu apakah kata-kata atau kalimat yang akan kita tulis dan kita sebarkan ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Apakah kata-kata atau kalimat yang kita tulis, yang kita sebarkan ini akan berdampak negatif pada orang lain?
utamanya masyarakat secara umum. Apakah kata-kata atau kalimat yang kita unggah di dunia digital ini bermanfaat bagi orang lain untuk menebarkan kedamaian, menebarkan rahmat dan kebaikan atau tidak? Kita koreksi dulu sebelum kita unggah, sehingga dengan koreksi insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal negatif, permusuhan, dan tentunya pertentangan dalam masyarakat. Kesabaran, jiwa besar kita, ketelatenan dan kesabaran dalam bermain di dunia teknologi ini menjadi kunci, termasuk ilmu pengetahuan yang kita miliki harus menjadi acuan. Sekali lagi, apakah yang kita tulis, apakah yang kita ucapkan dari lisan kita ini membawa manfaat bagi orang lain atau tidak, atau malah akan menjadi bencana? Tentunya kita yang lebih tahu. Makanya kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus benar-benar menyiapkan mental kita bahwa kita di abad teknologi ini harus hati-hati dalam mengucapkan kata-kata dari lisan kita. Tentunya yang keluar dari lisan kita adalah lisanun fasihun, kata-kata yang benar. Kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang bil hikmah, kata yang mengandung hikmah, yang tentunya bermanfaat bagi orang lain. Syukur kalau bisa kata-kata, tulisan yang kita unggah ini membawa solusi bagi orang lain. Inilah kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, makna hadis yang saya bacakan di atas tadi. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, diamlah. Ini sebuah peringatan yang luar biasa yang mengandung makna yang sangat dahsyat bagi ketentraman dan kenyamanan hidup manusia di muka bumi. Oleh karena itu, kita senantiasa meminta pada Allah bimbingan dan petunjuk pada Allah. Semoga lisan kita mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan hikmah dan kedamaian. Semoga jari jemari kita ketika mengetik selalu dituntun oleh Allah dengan tulisan-tulisan yang indah, tulisan yang sangat bermakna, tentunya tulisan yang menyentuh hati seseorang, sehingga dengan tulisan kita akan mampu merubah seseorang yang tadinya mungkin seseorang itu berbuat baik, kemudian dengan lisan kita yang kita ucapkan, dengan tulisan kita yang kita sebarkan, dia berubah menjadi baik. Yang tadinya belum banyak amal soleh yang dilakukan, ketika membaca tulisan kita, mendengarkan kata-kata dari lisan kita, dia berubah menjadi berbuat amal soleh yang lebih baik dan lebih meningkat dari sebelumnya. Termasuk ibadah-ibadah yang tadinya mungkin belum melakukan satu ibadah tertentu, ketika Allah menunjuki dengan rahmatnya pada orang yang membaca dan mendengarkan kata-kata atau membaca tulisan-tulisan kita, sehingga dia merubah dan menambah ibadah-ibadah yang sebelumnya dilakukan menjadi tambahan
ibadah-ibadah yang dilakukan dari sebelumnya. Insya Allah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita setiap individu, setiap hamba, setiap umat di muka bumi ini bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang negatif dan bisa menjaga ketikan-ketikan jari jemari kita ini dengan ketikan-ketikan yang penuh makna dan bermanfaat bagi orang lain, pasti kedamaian, persatuan, kesatuan di antara kita akan tercapai dengan baik, sehingga akan tercapai masyarakat yang tenang, tentram, dan damai. Semoga kita selalu ditunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang tersesat, dan bukan pula jalannya orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa yang dirahmati Allah, demikian sekilas reminder, pengingat. Semoga Allah selalu merahmati kita dan selalu membimbing kita ke jalan kebenaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada salahnya mohon dimaafkan kaum muslimin dan muslimat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Bagi saudara kami yang NU wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq, bagi sahabat kami yang Muhammadiyah billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NU wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.